الذين طغوا في البلاد. Berzikir, mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tatmainu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi alla yakuna, dibaca nasab karena ada fil kitabi syai'un, dibaca rafa menjadi minal humrati, fa innaha sani'ul falasifati la sani'us salafi. Tidak sepantasnya, tidak selayaknya ada sesuatu yang mirah di atas kitab. Artinya tidak sepantasnya memakai pena atau bolpen yang warna merah. Maksudnya mangsennya berwarna merah, tulisannya warna merah. Bagi thalibul ilmi itu tidak selayak. Kenapa? Karena hal yang demikian itu merupakan perbuatannya atau kelakuannya orang-orang falasifah, bukan perbuatannya ulama salaf. Orang aswaja termasuk kita santri yang konsepnya manhajnya adalah sunnah wal pasti banyak mengikuti ulama salaf, ulama mutaqaddimin, salafus saleh, ulama salaf yang kita ikuti. Maka tulisan merah itu bukan pekerjaan atau bukan perbuatan, bukan amalia ulama salaf. Kita mengikuti ulama salaf untuk mendapatkan barakah. Beda dengan orang-orang yang tidak percaya terhadap barakah ya sembarangan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga akhlak. Pada kitabnya saja tidak boleh atau tidak pantas menulis tulisan yang warnanya merah. Membuat catatan warna merah itu dijauhi. Itu pada kitab ketika kita belajar. Apalagi cara membacanya, hati-hati untuk membaca susunan kalimatnya, untuk memberikan pengertian. Itu benar hati-hati. Wa min masyayikhina man kariha istamari. Termasuk dari guru-guru kami, kata Syekh Az-Zarnuji, yaitu ada guru atau ulama yang membenci menggunakan warna merah. Kenapa? Karena tidak mengikuti jejak ulama salaf. Agar selamat, kita harus mengikuti amalia atau jejak ulama salaf. Nah, seperti guru-guru kita, ya langkahnya, jejaknya, amaliyahnya mengikuti ulama salaf. Ulama salaf pasti mengikuti Rasulullah, tidak mungkin menyimpang dari Rasulullah, tidak mungkin menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimus syuraka'i fi talabil ilmi wad darsi. Termasuk dari mengagungkan ilmu. Seorang pelajar, orang yang menuntut ilmu harus punya akhlak. Lah, termasuk mengagungkan ilmu
adalah mengagungkan teman-temannya pada waktu mencari ilmu dan pada waktu belajar. Artinya menghormati temannya, memuliakan. Itu diantara termasuk juga mengagungkan ilmu. Bahkan kita berusaha mencari teman yang baik, mencari teman yang baik. Ya, kalau tidak baik, bagaimana kita mengajak teman itu pada jalan yang baik? Teman itu juga sangat mempengaruhi di dalam lingkungan kita. Terutama ketika keluar dari pondok pesantren, carilah teman yang pahamnya sama. Tetap konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana banyak aliran, banyak manhaj. Kalau salah memilih teman, berteman dengan Salafi Wahabi, pekerjaannya hanya membid'ah, menyesat, mengkafir. Di dalam konsep aswaja, mengkafirkan tidak boleh selama orang itu membaca kalimat tauhid. Karena kata Rasulullah, kalau yang dituduh tidak kafir, berarti lafaz kafir itu kembali kepada dirinya. Yang dituduh salah satunya, misalnya menuduh orang kafir. Kalau yang dituduh itu tidak kafir, ya kembali kepada dirinya. Maka jangan mudah kita menuduh orang lain itu kafir kalau masih mengucapkan kalimat tauhid. Jadi di situ hati-hati mencari teman, dan kita ketika punya teman ya harus menghormati. Wa may yata'allamu minhu, dan menghormati orang yang belajar kepada guru kita. Karena itu akan menjadi teman kita. Wattamalluku madhmumun illa fi talabil ilmi fa innahu yanbaghi ayyatamallaqa li ustadihi. Berbuat halus, lembut, sebenarnya itu apa? Tercela. Kecuali di dalam mencari ilmu. Jadi bagaimanapun orang mencari ilmu memang selayaknya dan pantas untuk selalu berbuat halus atau lemah lembut kepada ustadznya, kepada gurunya. Kalau tidak berbicara dengan lemah lembut, kata-katanya kasar, cara menyampaikannya tidak bisa halus, bahkan kasar, maka dia khawatirkan bisa menyakiti atau menyinggung perasaan guru. Disitulah Allah sulit untuk memberikan barakah kepada orang yang menuntut ilmu. Kelebihannya kita kan barakah. Kelebihannya santri yang konsepnya aswaja percaya sama yang memberikan barakah siapa? Allah. Cuma melalui pelantang. Wasilahnya siapa? Bisa wasilahnya karena takzimnya, adabnya kepada gurunya, karena adabnya kepada teman-temannya. Wa syurakaihi, dan juga kepada teman-temannya. Kalimat jahat. Kenapa kita sepantasnya harus berbuat lemah lembut? Artinya bagus akhlaknya kepada gurunya, kepada teman-temannya. Liyastafida minhu, agar bisa mengambil manfaat dari mereka. Yang memberikan manfaat siapa? Allah. Karena akhlaknya kita kepada guru atau kepada teman-temannya, Allah merasa senang, yang akhirnya mempermudah dia untuk mengerti, cepat membaca kitab, cepat paham di bidang agama.
Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yastami'al ilma wal hikmata bit taqdimi wal hurmati. Selayaknya bagi orang yang menuntut ilmu, yakni bagi santri, untuk mendengarkan ilmu dan hikmah dengan rasa mengagungkan dan hormat. Ketika dijelaskan oleh guru, ya dengarkan, karena di situ ada hikmah. Dengarkan dengan benar-benar mendengarkan dengan rasa takzim dan memuliakan. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan au kalimatan wahidatan alfa marratin. Walaupun santri itu mendengarkan satu masalah atau satu kalimat diulang-ulang sampai berapa? 1000 kali. Walaupun gurunya mengulang satu masalah diulang 1000 atau mengulang satu kali diulang 1000, maka santri tetap harus mendengarkan penuh dengan hormat dan takzim. Yang sampai bilang itu lagi tidak boleh mengerutu terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Harus benar-benar mendengarkan. Walaupun satu masalah diulang 1000 kali atau satu kalimat diulang 1000 kali, padahal tidak sampai 1000 kali. Nah, itu cuma sekedar apa? Betapa tingginya, betapa hormatnya seorang santri kepada guru. Begitu agama mengatur kita untuk menghormati guru. Padahal tidak mungkin guru itu mengulang sampai 1000 kali. Ya paling banyaklah 10 kali. Wa qila man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin ka ta'zimi fi awwali marratin falaysa bi ahli ilmi. Dikatakan oleh sebagian ulama, barang siapa yang tidak mengagungkan gurunya, tidak menghormati gurunya setelah diulang 1000 kali, ya, setelah diulang-ulang 1000 kali, tidak sama seperti waktu pertama mendengarkan. Tidak sama dengan pada waktu pertama mendengar. Takzimnya berubah. Kalau pertama kali mendengarkan, benar-benar hikmat mendengarkan, memperhatikan dengan penuh hormat dan takzim. Diulang 2 kali, 3 kali, apalagi sampai 1000 kali, ternyata sudah berubah. Takzimnya, hormatnya sudah berubah. Maka kalau ada santri seperti itu atau ada orang seperti itu, falaisa bi ahli ilmi, maka dia sebenarnya bukan ahli ilmu. Mengatakan alim, ternyata dia meremehkan orang lain, berarti dia bukan ahli ilmu. Apalagi yang menyampaikan gurunya pasti takzim dan hormat. Wayang bagi selayaknya, perhatikan kitabnya, maka selayaknya atau sepantasnya bagi orang yang mencari ilmu untuk tidak memilih ilmu dengan keinginannya sendiri. Setelah belajar kepada seorang guru, dipasrahkan kepada guru, maka jangan memilih dengan keinginannya sendiri. Artinya apa? Bal yufawwidu amrahu ilal ustadzi. Maka serahkanlah urusannya kepada ustadznya. Jangan mengikuti kemauannya sendiri. Kalau mengikuti kemauannya sendiri, maka tidak akan mengikuti program. Sedangkan ustadz lebih tahu pada bidang ngefaknya santri. Santri ini kemauannya kemana? Fa innal ustadza qad hasala lahu tajarubu fi dzalika fa kana li kulli ahadin wa ma yaliqu bi tabi'atihi.
Kenapa? Karena sesungguhnya ustadz itu bisa mengetahui dengan cara menguji kepada santrinya. Ini kemampuannya di bidang apa? Santri ini kemampuannya di bidang apa? Mampunya di bidang apa? Guru itu menguji. Sekali-kali guru itu menguji sampai di mana kemampuan santri. Ngefatnya di bidang apa? Kemampuannya di bidang apa? Tingkatannya di mana? Apa masih istiqdad? Atau masih TK? Kalau misalnya tidak bisa membaca, walladzina dibaca walladzina, misalnya, padahal itu Al-Quran. Siratal ladzina yoba menjadi siratal ladzina. Salah tidak? Salah. Siratal ladzina biasanya sirat dirubah menjadi sin, atau yang sebenarnya an'amta dibaca amta. Ada tidak? Ada. Berarti salah. Nah, kalau seperti itu di pondok pesantren manapun masih ditaruh di kelas yang lebih rendah, yang paling rendah. Kalau di sini istiqdad, masih sekolah persiapan. Nah, guru lebih tahu. Jadi kalau bacaannya masih belum fasih, baca Al-Quran masih belum fasih, maka tempatnya atau kelasnya itu masih kelas sekolah persiapan. Tidak mungkin masuk kelas usto. Yang kelas usto itu bacaannya sudah fasih, tajwidnya sudah dikuasai, dha, dal, dha, ta, tahu membedakan. Sudah tahu membedakan, maka sepantasnya selayaknya di kelas Nah, di situ sudah banyak pembahasan tentang hukum. Kalau Al-Qur'annya tidak fasih, jangan membahas hukum agar tidak sesat menyesat. Nah, jadi guru itu lebih tahu. Kita pasrahkan kepada ustadz atau guru. Jangan ada kerpeti. Buat salah sakit orang Pak Hari kita bagi. Pekom, bukan seperti itu. Guru itu lebih tahu. Wassalamualaikum Al-Fatihah. Baca doa.